Ini adalah tampilan atas panelnya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada selektor untuk memilih radio ya. Dan tentunya radio dengan usia 48 tahun ini kalau masih bersuara itu masih bagus, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di PSE Channel ya. Mudah-mudahan teman-teman kabarnya di saat ini tentunya pada baik dan sehat selalu. Baik, di depan saya ini sudah ada radio vintage atau radio klasik atau radio zaman dulu, teman-teman. Dan ini mereknya itu adalah GPC Nipico ya. Stereo radio kaset recorder. Dan ini radio kategorinya jenis radio boombox atau sekarang itu ya radio compo portable ya, teman-teman. Dan tentunya kalau kita merujuk ke situsnya radiomuseum.org, ini radio diproduksi pada tahun 1974, teman-teman. Bayangkan kalau sekarang 2022, berarti usia radio ini sekitar 48 tahun, teman-teman. Wow, sudah tua sekali ya. Dan ini nyata ada di depan saya sekarang ya. Dan ini saya akan review saja buat teman-teman yang mungkin menjadi kolektor atau teman-teman yang mempunyai radio ini ya. Di sini untuk tampilan depan dia sudah tersedia 2 buah VU meter ya, teman-teman. Di sini gunanya adalah untuk mengetahui level audio kiri dan kanan. Jadi kalau ada suaranya dia bergerak-gerak. Kemudian selain itu juga untuk level meter yang ada di sebelah kanan ini dia berfungsi sebagai indikator baterai ataupun tuning. Jadi mempunyai fungsi yang ganda untuk sebelah sini, teman-teman. Dan ini adalah lubang kaset ya. Mungkin teman-teman yang masih mengalami zaman pita kasetnya ini di sini. Dan ini ada tip counternya. Ini untuk speaker kiri dan kanan. Dan ini juga sudah ada jack headphone untuk suara ya, teman-teman, untuk kita pasangin headset. Dan ini tersedia untuk mic kiri dan juga mic kanan ya, sebagai recorder. Jadi kalau kita mau merekam suara kita dari radio ini itu bisa, teman-teman. Ini adalah tampilan atas panelnya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada selektor untuk memilih radio ya. Di sini dia gelombangnya sudah ada MW atau yang sekarang disebut radio AM, kemudian ada SW1 dan SW2, kemudian ada radio FM. Nah, ini masih bisa difungsikan, teman-teman. Kemudian ini untuk selektor radio on dan radio off-nya. Ini untuk membuka tutup kaset ini, dan ini adalah tombol untuk mengoperasikan pita kaset ya. Di sini juga ada tombol pause. Kemudian ini ada filter untuk tip. Di sini pilihannya ada normal dan CR02. Jadi CR02 itu filter untuk meminimalisir noise, teman-teman, pada pita tip. Kemudian ini ada mode wide dan stereo ya di saklar function ini. Kemudian ini ada untuk melihat indikator tuning ataupun baterai ya, kita bisa mengatur kontrolnya di sini. Kemudian ini ada master volume ya. Kemudian ini balance, kemudian ini nada. Jadi nadanya itu cuman nada high saja ya. Jadi suara tinggi atau suara treble saja, teman-teman. Ini untuk bagian panel atas, dan ini udah ada antena teleskopik ya. Dia menggunakan 2 buah, namun sayang sekali ini sudah patah dan akhirnya saya ganti pakai konektor SMA. Seperti itu, teman-teman, untuk panel tampak bagian atasnya. Untuk bagian belakangnya seperti ini aja, teman-teman ya. Jadi ini penutup baterai di sini. Dia menggunakan baterai sebanyak 6 buah atau tegangan setara dengan 9 volt. Kemudian ini untuk tipenya, teman-teman, di sini modelnya itu 9475W ya. FM, MW, SW1, SW2 4 band. Kemudian tegangan listriknya 110, 220, 240, 50, 60 Hz. Dan untuk tegangan DC ini 9 volt, 11 watt. Dan ini asli dibuat di Jepang ya.
teman-teman, karena ini made in Japan. Untuk panel dari sisi sebelah kiri di sini sudah ada jack ataupun konektor-konektor. Di sini sudah ada line input, kemudian line output. Ini untuk external speaker, jadi kita bisa menambahkan external speaker. Kemudian ini ada input mic L dan R ya. Ini juga ada untuk remote, mungkin cuman buat matiin sama ngidupin aja. Dan ini sudah ada soket untuk apa nih, record atau playback ya teman-teman. Dan ini sudah ada konektor DC in 9 volt, jadi bisa menggunakan catu daya eksternal. Ini untuk panel sebelah kiri. Dan untuk panel sebelah kanan ini hanya untuk tombol tuning teman-teman, jadi untuk mencari gelombang ya. Dan ini sudah ada jack untuk power, jadi kita bisa menancapkan jack power ke sini untuk memberikan catu daya dari sumber listrik teman-teman. Dan langsung saja radio ini saya akan operasikan. Ya, ini untuk band radio AM atau MW. Ya, masih bisa menerima siaran dengan baik teman-teman. Saya akan ganti gelombang jadi SW. Nah, ini untuk band radio SW. Kita bisa mendengarkan siaran dari luar negeri di sini teman-teman. Wah, antenanya kita harus tinggiin. Nampaknya memang banyak split PLN ini teman-teman. Kita ganti ke SW2. Nah, untuk menikmati siaran radio SW ini tentunya kita harus tahu propagasi atau rambatan gelombang elektromagnet di atmosfer ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke siaran radio FM teman-teman. Dan untuk penerimaannya masih oke banget ya teman-teman ya. Jadi patut masih layak banget kita gunakan karena memang usianya sudah 48 tahun. Dan sekarang saya mau mencoba untuk pita tipnya ini teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mengalami masa-masa jaya pita tip ya. Nah, sekarang saya mau play. Ya, ini suara tipnya teman-teman. Nah, ini CR02 nya masih fungsi ya. Jadi kalau di sini ini masih terdengar. Dan tentunya radio dengan usia 48 tahun ini kalau masih bersuara itu masih bagus teman-teman. Coba kita lihat ya dalam posisi gelap. Nah, ini menyala teman-teman. Tadinya ini sih aslinya ini nggak menyala, ini karena ditambahkan saja jadi agak menyala ya. Oke, itu saja teman-teman review saya radio yang berusia 48 tahun ya. Mudah-mudahan ini bisa mengenang masa-masa lalu teman-teman yang mungkin kelahirannya itu di era tahun 70-an ya. Kalau saya sih terus terang aja belum mengalami karena memang belum lahir kalau tahun 1970-an. Oke, itu saja teman-teman review dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jika teman-teman suka silahkan di like. Dan jangan lupa untuk subscribe, komentar, dan di-share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.